Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimita Waidratul Farida dari kelas Teknik Informatika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI versus TCP or IP. OSI Open System Interconnection. Nah, OSI layer ini dibagi dalam dua grup, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol dan metode transmisi. Fungsi dari 7 OSI layer, pada lapisan ke-7 ada application layer. Yang lapisan ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jaringan untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, berikut ada protokol yang ada di application layer. Ada Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Network File System, Domain Name System, Post Office Protocol, Multi-Purpose Internet Mail Extension, Server Message Block, Network News Transfer Protocol, dan Dynamic Configuration Protocol. Pada lapisan ke-6 ada Presentation Layer, berfungsi untuk menetralasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, ada beberapa protokol dari presentation layer, ada Telnet, SMTP, SNMP. Telnet ini digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Nah, data berjalan secara line text. Untuk Simple Mail Transfer Protocol ini digunakan dalam pengiriman email di internet. Sedangkan Simple Network Management Protocol ini digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Pada lapisan kelima ada Session Layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Untuk protokol yang ada di Session Layer ada NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Pada lapisan keempat ada Transport Layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang ada di Transport Layer ada Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Lapisan ketiga ada Network Layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Untuk protokol yang ada di network layer sendiri ada Internet Working Protocol, Address Resolution Protocol, Reserved Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Message Protocol. Pada lapisan kedua yaitu Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.
Nah, selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman, perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, pada data link layer ada dua protokol, yakni point-to-point protocol dan serial line internet protocol. Pada lapisan pertama ada physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Nah, selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, untuk protokol yang ada di physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layar physical ini karena bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui data seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lanjut ke TCP or IP. TCP or IP layer ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Pada layer keempat ada application, berfungsi untuk menyediakan service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol yang beroperasi pada application layer ada HTTP, FTP, POP3, dan SMTP, serta lain-lain. Ketiga ada transport. Transport layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer, mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada bagian kedua ada internet. Internet layer ini memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Layer internet ini memiliki satu protokol yaitu TCP or IP. Pada layer ke-1 ada network access, berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP, dan WAN, dan juga frame relay. TCP versus UDP. TCP adalah bagian inti penting dari internet protokol yang kemudian sering disebut sebagai TCP or IP. TCP ini berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Sedangkan UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Nah, berikut ada perbedaan dari TCP or UDP dari segi kemampuan koneksi, karakteristik, dan contoh aplikasi, jenis port yang digunakan, dan transmisi data. Bisa kalian baca. Lanjut ke cara kerja. Bagaimana sih TCP bekerja? Yang pertama, TCP ini memberikan setiap paket data, nomor urut, dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang diberikan, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Nah, selanjutnya pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Nah, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Sedangkan cara kerja dari UDP ini menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor UDP. Nomor urut UDP
Nah, UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata-kata. Terima kasih.